Halo para jagoan IPS, selamat datang di Markas Latihan Para Juara. Wah, kakak seneng banget nih bisa ketemu kalian semua, para calon peraih medali. Hari ini, kita punya satu misi khusus. Kita bakal bongkar semua rahasia dan trik jitu buat menaklukkan soal-soal Olimpiade Sains Nasional bidang IPS. Udah siap jadi lebih pintar dan lebih hebat? Pasti siap dong. Yuk, kita mulai petualangannya. Nah, ini dia nih pertanyaan paling penting. Gimana sih caranya kita bisa mikir dan jawab soal-soal OSN IPS dengan pede kayak seorang juara sejati? Kakak tahu ikut OSN itu tantangannya luar biasa, soalnya kadang-kadang susah. Tapi ingat ini ya, setiap tantangan besar itu pasti ada cara buat ditaklukkan. Ini bukan cuma soal hafal mati, tapi soal strategi yang cerdas. Dan hari ini, kakak bakal bagiin strategi itu khusus buat kalian. Ini dia jurus andalan kita, namanya metode soal jawab jelas. Gampang banget kok. Pertama, kita hadapi langsung soalnya. Kedua, kita cari jawaban yang paling pas. Dan ketiga, ini yang paling penting, kita bedah penjelasannya sampai kita benar-benar jelas dan ngerti kenapa jawaban itu yang benar. Latihan aktif kayak gini itu cara paling cepat buat bikin semua materi nempel di otak kita. Siap coba jurus ini? Oke, mari kita masuk ke ronde pertama. Kita bakal menjelajahi rumah kita yang super keren, Indonesia. Kita akan fokus ke topik geografi dan fenomena alam. Nah, ini topik langganan yang hampir selalu keluar di OSN. Jadi, pasang mata dan telinga baik-baik ya. Oke, perhatiin soal pertama kita. Secara geologis, Indonesia merupakan titik temu 3 lempeng tektonik besar dunia, yaitu pilihannya A. Indo-Australia, Antartika, dan Pasifik. B. Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. C. Amerika, Afrika, dan Eurasia. Atau D. Nazca, Pasifik, dan Antartika. Coba deh, kalian pikirin sebentar. Bayangin aja bumi kita ini kayak puzzle raksasa. Nah, Indonesia tuh pas banget ada di pertemuan 3 keping puzzle besar. Kira-kira yang mana ya? Udah dapat jawabannya? Oke, kita hitung mundur ya. 3, 2, 1. Dan jawabannya adalah B. Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Wih, buat yang jawabannya benar, keren banget. Kalian selangkah lebih dekat jadi juara. Buat yang belum benar, jangan sedih. Justru ini kesempatan emas kita buat belajar. Yuk kita cari tahu kenapa jawaban ini yang paling tepat. Nah, ini dia bagian jelasnya. Kenapa sih harus 3 lempeng itu? Coba bayangin, lempeng Eurasia itu kayak daratan besar dari Asia dan Eropa. Terus, lempeng Indo-Australia itu dorong dari bawah, dari arah Australia. Dan lempeng Pasifik neken dari arah timur. Nah, Indonesia itu persis ada di tengah-tengah pertemuan mereka. Makanya, negara kita disebut ada di cincin api Pasifik atau Ring of Fire. Akibatnya apa? Karena lempeng-lempeng ini gerak terus, saling dorong, saling gesek, jadinya sering terjadi gempa bumi. Selain itu, tumbukan antar lempeng ini juga yang bikin banyak banget gunung berapi di seluruh Indonesia. Jadi, gempa dan gunung meletus itu ada penjelasannya. Keren kan? Soal berikutnya masih tentang Indonesia, tapi sekarang kita ngomongin waktu. Pernah kan nonton siaran langsung bola dari Eropa? Di sana masih sore, di sini udah tengah malam. Nah, ini ada hubungannya sama zona waktu. Pertanyaannya, waktu Indonesia Barat atau WIB itu punya selisih berapa jam ya sama patokan waktu dunia, yaitu GMT? Jawabannya adalah plus 7. Artinya, waktu di Jakarta, Bandung, atau Surabaya itu 7 jam lebih cepat dibandingin waktu di Greenwich, Inggris, tempat GMT dihitung. Kok bisa gitu? Soalnya, bumi kita kan muternya ke arah timur. Jadi, wilayah Indonesia bagian barat bahkan kena sinar matahari 7 jam lebih dulu daripada Greenwich. Oh iya, bonus nih. Ingat juga ya, Indonesia itu saking luasnya punya 3 zona waktu. Selain WIB atau GMT plus 7, ada WITA, waktu Indonesia Tengah, itu GMT plus 8 buat Bali dan Sulawesi. Terus ada WIT, waktu Indonesia Timur, itu GMT plus 9 buat Maluku dan Papua. Oke, para jagoan, setelah kita jalan-jalan di bumi dan waktu, sekarang kita pindah ke dunia manusia. Kita bakal bedah soal tentang gimana sih kita sebagai manusia itu berhubungan satu sama lain. Nah, ini inti dari ilmu pengetahuan sosial. Perhatiin soal isian ini. Ada kalimat yang belum selesai. Kata kuncinya itu kesatuan sama kerjasama. Coba deh, bayangin kegiatan yang kalian lakuin bareng teman-teman, yang tujuannya biar bersatu. Misalnya, kerja kelompok atau gotong royong bersihin kelas. Nah, istilah keren buat semua interaksi yang nyatuin itu apa ya namanya? Dan kata yang pas buat ngisi titik-titik itu adalah asosiatif. Betul banget. Kata asosiatif ini asalnya dari kata asosiasi, yang artinya perkumpulan atau hubungan. Jadi gampangnya, interaksi asosiatif itu semua bentuk hubungan yang tujuannya positif, yaitu buat membangun persatuan.
Sekarang kita bedah lebih dalam lagi di bagian jelasnya. Interaksi sosial itu punya dua sisi, kayak koin. Sisi pertama itu asosiatif, yang bawa persatuan. Contohnya ya kerjasama tim futsal atau musyawarah milik ketua kelas. Nah, sisi satunya lagi itu kebalikannya, namanya disosiatif. Ini interaksi yang mengarah ke perpecahan. Tapi jangan salah, disosiatif itu nggak selalu jelek loh. Contohnya itu kompetisi. Nah, Olimpiade yang kalian ikuti ini kan contoh interaksi disosiatif, karena kalian bersaing jadi yang terbaik. Asalkan kompetisinya sehat dan sportif, itu malah bagus buat bikin kita jadi lebih baik. Yang harus dihindari itu bentuk disosiatif lainnya, yaitu konflik atau pertengkaran. Kita udah berhasil nih bedah 2 tipe soal. Sekarang kita sampai di bagian paling penting. Kakak bakal kasih rangkuman 3 jurus pamungkas yang bisa kalian pakai buat persiapan menuju podium juara. Ini adalah kunci kemenangan kalian. Dengerin baik-baik ya. Ini dia, 3 jurus saktinya. Pertama, pahami konsep. Jangan cuma hafal nama 3 lempeng, tapi pahami kenapa pertemuan lempeng itu bisa bikin gempa. Kalau kalian paham konsepnya, soalnya diubah-ubah kayak gimana pun pasti bisa dijawab. Kedua, latih dengan soal. Terus pakai metode soal jawab jelas. Makin sering latihan, otak kalian bakal makin tajam dan cepat mikirnya. Dan yang ketiga, tetap tenang dan teliti pas hari H ujian. Tarik napas dalam-dalam, baca setiap soal 2 kali biar nggak salah tangkap, terus kerjain yang gampang dulu. Percaya deh, dengan 3 jurus ini kalian pasti bisa. Pembahasan kita hari ini udah selesai, tapi ini bukan akhir loh. Ini justru awal dari perjalanan hebat kalian. Seorang juara sejati itu nggak pernah berhenti belajar. Jadi pertanyaannya sekarang buat kalian. Setelah ini, topik seru apa lagi yang bakal kalian taklukkan? Sejarah kerajaan, ekonomi, atau sosiologi? Apapun itu, teruslah penasaran, teruslah berlatih, dan kejar mimpi kalian setinggi-tingginya. Kakak yakin banget medali juara udah nungguin kalian. Semangat para juara!